Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada channel Usaha Hobi. Pada video kali ini kita belum dahulu membahas tentang puyuh, tetapi membahas cara mengganti dinamo kipas angin Mas Pion dengan yang baru, yang bisa dibeli di Shopee atau marketplace lainnya dengan harga hanya 55.000. Itu untuk kipas angin merek Mas Pion. Untuk kipas angin merek Cina harganya hanya Rp43.000 saja. Contohnya ini saya baru saja membeli sebuah dinamo kipas angin merek Mas Pion di Shopee dengan harga 55.000. Itu sudah mendapatkan gratis ongkir sebesar 40.000. Jadi saya hanya membayar harga dinamo ini saja seharga 55.000. Untuk saat ini mengganti dinamo pada kipas angin merek Mas Pion ataupun merek Cina itu lebih praktis dan lebih murah jika menservis ulang atau menggulung ulang kawat dinamo yang terbakar pada tempat tukang servis. Jika mau menggulung ulang kawat dinamo ini, seperti inilah kawat dinamo pada sebuah dinamo kipas angin. Itu akan lebih mahal biayanya jika dibandingkan dengan harga sebuah dinamo baru yang bisa dibeli di Shopee. Ini adalah contoh dari komponen-komponen dari kipas angin yang berasal dari dinamo lama yang sudah saya bongkar. Karena komponen-komponen ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini adalah contoh dari dinamo kipas angin merek Cina yang sudah rusak dan sudah saya ganti dengan dinamo yang baru. Harga dari harga dari dinamo ini hanya Rp43.000 di Shopee. Dan sekarang kita memasuki proses cara penggantian dinamo pada kipas angin. Baik itu kipas angin merek Mas Pion ataupun merek Cina sama saja. Yaitu langkah pertamanya, yaitu melepas kipas dan sangkar kipas pada bagian depan dinamo kipas angin ini. Setelah kipas dan penutup bagian depan dinamo ini sudah terlepas, yang tersisa sekarang hanya bagian dinamonya saja, dan kita bandingkan dengan dinamo yang baru kita beli. Itu sama persis. Jadi meskipun dinamo ini bukan original, ukurannya sama persis dengan dinamo yang asli dari pabrikan kipas angin yang kita mau ganti ini. Lalu lepaskan juga hubungan kabel-kabel yang terhubung ke dinamo. Lalu selanjutnya memasang dinamo yang baru yang mau kita ganti pada posisi dari dinamo lama dengan mengunci daripada kaki dinamo baru dengan menggunakan skrup pada leher kipas angin ini. Seperti ini cara menguncinya. Lalu pasangkan skrup yang berfungsi untuk memutar dinamo kipas angin ke kiri dan ke kanan supaya dinamo ini tidak berputar-putar pada saat kita mau uji coba atau mau kita pasang kipasnya nanti. Dan perlu saya terangkan, proses penggantian dinamo pada kipas angin merek Mas Pion ini adalah langkah terakhir yang saya lakukan. Jika trik yang sebelumnya yang sudah saya buatkan videonya, yaitu cara menghidupkan kipas angin Mas Pion mati total dengan menggunakan sehelai kabel, tidak berhasil, ataupun sudah berhasil tetapi setelah pemakaian beberapa lama setelah perbaikan kipas angin kembali rusak dan rusaknya lebih parah lagi, yaitu terbakar.
Dan setelah dinamo terpasang pada kaki kipas angin cukup stabil, lalu langkah berikutnya yaitu uji coba. Untuk uji coba ini saya perlu memasang kipasnya pada dinamo baru ini, karena jika tidak dipasang kipas pada saat uji coba ini, teman-teman pemirsa di channel ini tidak akan tahu apakah dinamo yang baru ini berfungsi atau tidak. Karena jika saya melakukan uji coba sendiri di rumah, saya tidak perlu memasang kipas pada dinamo baru ini. Lalu hubungkan kabel arus masuk pada dinamo baru, yaitu kabel yang berwarna hitam, dihubungkan ke kabel arus masuk pada kaki kipas angin yang lama, yaitu kabel yang berwarna putih. Dan hubungkan satu kabel sebagai speednya yang berasal dari dinamo, misalnya kabel warna merah, hubungkan ke kabel warna merah pada kaki dari, maksud saya kabel yang berasal dari kaki kipas angin yang lama. Lalu kita uji coba dengan menggunakan listrik. Untuk uji coba ini tidak perlu kita isolasi terlebih dahulu hubungan kabelnya. Tetapi dengan demikian perlu hati-hati juga, jangan sampai kabel yang tidak terisolasi tersebut terpegang oleh tangan kita atau terlilit pada kipas yang saat ini yang sedang kita uji coba. Akhirnya kipas berhasil berputar. Ternyata sebelumnya saya lupa menghidupkan timer dari kipas angin ini, sehingga sebelumnya kipas ini tidak berputar meskipun saya pencet tombol 1, 2 ataupun speed 3-nya. Lalu selanjutnya kita hubungkan dua speed yang lainnya untuk mencari nomor 1, 2 atau 3-nya. Untuk kipas angin mas pion, speed nomor 1 biasanya yang paling cepat dan speed nomor 3 yaitu yang paling lambat. Kebalikannya untuk kipas angin merek Cina, yang paling cepat itu nomor 3, sedangkan yang paling lambat nomor 1. Jadi jika speednya tidak sesuai dengan nomor yang tertera pada tombol kipas angin, maka kabel-kabel speed ini bisa kita tukar-tukar posisinya sehingga speednya sesuai dengan apa yang mau kita harapkan. Misalnya speed nomor 1 yang paling cepat, itu bisa ditukar-tukar kabelnya sehingga speednya sesuai dengan kecepatan yang mau kita setting. Speed nomor 1 yang paling cepat, sedangkan speed nomor 3 yang paling lambat. Untuk sampai di sini proses penggantian dinamo bisa dikatakan sudah berhasil. Langkah selanjutnya yaitu merapikan hubungan-hubungan kabel yang berasal dari dinamo dengan kabel yang berasal dari kaki kipas angin yang lama, yaitu kabel hubungan arus masuk dan 3 kabel hubungan speed 1, 2, dan 3-nya. Hubungan ini perlu kita isolasi dengan cukup baik sehingga kita sebagai pengguna itu akan terhindar dari sengatan arus listrik dan juga hubungan konslet atau arus pendek yang terjadi pada dinamo kipas angin ini. Setelah isolasi sudah sempurna, lalu rapikan kabel-kabel yang cukup panjang ini dengan cara mengikatnya pada dinamo kipas angin yang baru ini dengan menggunakan kabel tis sehingga terikat dengan sempurna dan rapi. Setelah itu pasang kembali sangkar dan kipas pada dinamo yang baru. Untuk sangkar kipas ini yang bagian depan saya ikat juga dengan kabel tis, karena gelang plastik yang menyatukan kedua sangkar ini sudah patah karena dimakan usia.
Karena jika dihitung usianya, kipas angin ini sudah berusia lebih dari 15 tahun. Jadi umurnya cukup lumayan tua. Wajar saja dinamonya sudah perlu diganti dengan yang baru. Padahal untuk kaki dan sangkar serta kipasnya masih cukup baik dan bisa digunakan kembali. Karena jika mau beli yang baru, kipas angin seperti ini harganya bisa mencapai 300 sampai 400 ribu rupiah. Jadi lebih baik mengganti dinamo daripada membeli kipas angin yang baru jika sangkar, kipas dan kakinya masih cukup baik dan masih bisa kita gunakan. Dan alhamdulillah, akhirnya kipas angin ini sudah bisa saya gunakan untuk mendinginkan ruangan dapur saya ini, sehingga pada saat berbuka puasa dan sahur nanti, saya beserta keluarga tidak lagi kepanasan. Demikianlah, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi teman-teman yang beternak burung puyuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.